Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Dapur Dosen. Kali ini kita tidak akan memasak ya teman-teman, tetapi mengolah sampah rumah tangga yang kita hasilkan. Dan video yang kedua ini adalah video lanjutan daripada video sebelumnya, yaitu dimana saya sudah menampung setiap hari sampah saya sekitar 400 gram. Nah, ini sudah saya campur teman-teman di tempat wadah ini, sehingga ini sudah menjadi sekitar 900 gram ya. Kemudian ini juga ada sampah lain juga yang lebih baru sebenarnya ya, sekitar 900 gram juga. Kemudian ini ada limbah cangkang telur, itu sekitar 250 gram. Kemudian ini juga ada limbah tulang ayam. Kemudian saya gunakan juga ini pupuk organik ya. Pupuk organik ini sebenarnya udah campuran kotoran hewan lah seperti itu, dan juga sekam dan macam-macam ya. Sini sudah tercampur. Kemudian ada satu lagi di sini tanah ya. Tanah ini tadi saya timbang sekitar 2 kg karena basah ya. Sedangkan pupuk kandang tadi itu sekitar 1,5 kg. Kemudian alat-alat yang saya gunakan sangat sederhana ya. Ini adalah penghalus nanti untuk menghaluskan tulang dan juga menghaluskan cangkang telur ya. Ulekan batu ya, ini memang saya khususkan untuk aktivitas mengolah sampah rumah tangga di rumah ya. Kemudian ada juga ini ada ember, saya gunakan nanti untuk menampung seluruh bahan-bahan tadi. Kemudian nanti akan ditutup dengan menggunakan tutupnya ini ya. Nah, ini tutupnya. Baik teman-teman, kali ini sebenarnya saya ingin menjadikan sampah rumah tangga ini menjadi pupuk organik yang berkualitas sangat tinggi ya. Nah, tetapi hal ini bermula daripada kesadaran sebenarnya ya. Artinya ketika saya hobi memasak, saya lihat sampah saya selalu tertumpuk gitu ya. Tertumpuk di mana disimpan di kresek seperti itu ya. Kemudian kita buang ke tong sampah di depan rumah. Nah, kemudian dari depan rumah nanti dikirim lagi ke tempat pembuangan akhir sampah. Jadi sebenarnya di situ belum selesai gitu ya masalah kita itu ya. Kenapa? Karena ternyata belum tentu sampah kita itu diolah di tempat pembuangan akhir itu ya. Sehingga menjadi masalah bagi masyarakat. Tentu ada tanggung jawab lingkungan ya yang harus kita lakukan. Karena kan setiap saat kita memasak, jadi kita bisa bayangkan berapa banyak produksi sampah organik yang kita hasilkan setiap hari dengan kita memasak setiap hari. Meskipun kita tidak memasak ataupun beli, maka tempat kita beli makanan juga akan menghasilkan sampah organik lagi. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana persoalan itu kalau tidak diselesaikan ya. Meskipun demikian, kita tidak bisa luput dari zero sampah ya. Artinya kita masih butuh belajar. Nah, untuk itulah saya ingin berbagi kepada teman-teman hari ini, yaitu mengolah sampah itu supaya tidak bermasalah kepada orang lain. Karena sebenarnya ini cukup masalah yang besar ya teman-teman, sampah rumah tangga ini. Karena kalau dibiarkan aromanya pun tidak sedap ya. Kemudian juga nanti kalau menyebabkan bencana orang lain juga mengalami kerugian, itu kan termasuk perilaku yang cukup kurang baik lah begitu. Jadi kita coba untuk mengolahnya supaya kita sudah bertanggung jawab terhadap apa yang kita berbuat gitu ya dari rumah. Meskipun sebenarnya tidak bisa sempurna sekali. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sampah-sampah yang kami hasilkan ya. Nah, pertama kita identifikasi. Nah, ini adalah sampah cangkang telur ya teman-teman. Nah, sampah cangkang telur ini sebenarnya sampah limbah rumah tangga yang sangat bermanfaat untuk tanaman ya. Karena kan tujuannya kita akan buat pupuk organik. Kenapa sangat bermanfaat? Karena ternyata bahan utama dari cangkang telur ini kan kalsium karbonat atau CaCO3 ya, dari berbagai sumber yang saya baca. Kemudian juga ternyata dia mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu unsur hara fosfor, kalsium. Jadi unsur hara tersebut termasuk unsur hara makro ya, bukan unsur hara mikro ya, makro. Kemudian di sini tulang juga sama, kita sering buang tulang ya. Nah, maka di sini juga mengandung unsur hara yang sangat baik
nutrisi, maksud saya nutrisi buat tumbuh-tumbuhan, karena tulang ini mengandung kalsium cukup tinggi ya. Jadi unsur hara kalsium dan fosfor itu sebenarnya adalah unsur hara makro, yaitu unsur hara memang dibutuhkan sangat banyak oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak olah, teman-teman? Bayangkan, cangkang telur ini tidak mudah lapuk ya di alam, dan butuh waktu sangat lama, bisa berbulan-bulan tidak lapuk ya, karena kita sering lihat kan cangkang telur kalau dibuang itu ke lahan, dia tidak lapuk berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, artinya untuk menyatu menjadi tanah butuh waktu. Kita bisa bayangkan ketika misalkan setiap rumah tangga itu setiap hari memasak, karena telur ini adalah termasuk nutrisi yang cukup baik buat rumah tangga, buat anak-anak di rumah dan kita semua, dan harganya cukup murah. Maka limbah cangkang telur cukup banyak dihasilkan ya. Kemudian sama juga dengan ayam. Ayam termasuk yang murah juga, yang murah ya, tidak terlalu mahal gitu ya. Nah, tentu nutrisi ini sangat diminati oleh masyarakat, akan menghasilkan banyak tulang seperti ini. Kita bisa bayangkan tulang sekeras ini kalau kita buang ke lingkungan, nah maka tidak akan larut dan tidak mudah terurai di lingkungan. Bayam ini kan mengandung ya, beberapa riset yang saya baca di beberapa artikel, dia mengandung unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Itu unsur apa yang dibutuhkan makro itu? Nah, jadi di sini potongan-potongan sayur bayam ya, ini kan seperti ini tidak bisa di sayur ya, karena ada akarnya tapi masih ada batangnya, dan ini cukup keras kalau di sayur, jadi tidak bisa, tetap menjadi limbah. Jadi limbahnya ini ternyata mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Artinya unsur-unsur nitrogen cukup banyak berasal dari ya sampah-sampah basah seperti ini. Nah, unsur nitrogen yang lain juga tinggi, yaitu adalah di sini ya, di kulit pisang. Nah, kita coba perhatikan. Nah, ini ya, di kulit pisang ini cukup kaya unsur-unsur NPK istilahnya ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini unsur yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kenapa? Karena unsur ini mutlak dibutuhkan ya. Jadi ternyata dari sampah rumah tangga kita ini, kita telah memproduksi pupuk organik NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, seperti penjelasan saya tadi ya. Nah, kemudian di samping itu coba kita identifikasi lagi, ada juga sampah yang lain ya, seperti ini ya. Ini kulit jeruk, teman-teman. Kulit jeruk ini juga sama, dia banyak mengandung unsur hara makro tadi yang dibutuhkan tumbuhan ya. Jadi ketika kita campur dengan sampah yang lain ya, kita bisa bayangkan bagaimana nutrisi ini sangat kaya seperti dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian saya mau tunjukkan lagi, di sini ada ini kulit singkong ya, begitu masak dan singkong maka tinggal kulitnya. Nah, kulitnya ini riset beberapa artikel itu ini juga menjelaskan ada unsur kalsium cukup tinggi yang terkandung di sini ya. Kemudian coba kita identifikasi lagi sampah apa saja sebenarnya yang dihasilkan ya. Nah, di sini ada, kita lihat kulit bawang merah dan juga kulit bawang putih. Nah, kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini mengandung unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan juga, karena dia ternyata ada unsur-unsur perangsang pertumbuhan ya. Artikel yang juga saya baca itu ada unsur auksin dan gibralin namanya. Unsur hara pertumbuhan, dimana jika unsur hara ini, nutrisi ini kita kasih, maka pertumbuhan tanaman kita cukup baik. Di samping itu juga saya perlihatkan kepada teman-teman, ini adalah sereh ya. Sereh ini biasanya dipakai untuk apa? Itu adalah pestisida organik untuk mengusir hama. Nah, kali ini kita jadikan juga dia nutrisi karena termasuk bagian daripada limbah rumah tangga. Kemudian ini ada juga potongan wortel ya, seperti itu ya, juga sampah organik basah, dan ada kulit kentang ya, ada kulit labu, ini saya lihat banyak sekali, dan bahkan ada di sini sisa kol, kemudian juga ada kulit kunyit ya, ada juga kulit jahe, dan juga ada kulit lengkuas. Nah, tentu di sini juga ada jamu-jamuan teman-teman di sampah rumah tangga itu. Nah, jamu-jamuan ini biasanya dipakai untuk pestisida organik. Nah, tentu kita akan olah ini, kita satukan jenis-jenis sampah yang mengandung nutrisi cukup banyak, yaitu untuk memenuhi unsur hara makro pada tanaman.
Jadi tanaman itu membutuhkan unsur hara makro dan mikro. Kalau makro itu berarti ya sangat banyak dibutuhkan, yaitu yang ada pada sampah organik dari rumah tangga. Jadi artinya kalau andainya setiap rumah tangga mengolah sampah ini, kita bisa minimalkan ya pembuangan sampah kepada lingkungan, sehingga lingkungan kita menjadi cukup bersih. Nah, di sini tentu penjelasan tadi yang saya buat itu maka akan lebih lengkap lagi kalau misalkan juga dikasih pupuk kandang ya, untuk mempercepat lagi proses pembusukannya, karena di pupuk kandang tadi yang saya gunakan tentu ada bakteri yang sudah ada di sana kan, begitu, ada pengurainya. Kemudian juga sini saya kombinasikan juga ya, jadi ada sampah yang mudah busuk ini, ada juga sampah yang kering seperti ini ya, sama tadi seperti kulit bawang ya, itu kan sampah kering ya. Jadi ketika disatukan sampah kering dan sampah basah tadi, maka mereka akan saling melengkapi, komplementer. Artinya akan mempercepat proses pembusukan. Baik, sekarang saya kira kita akan mulai untuk mengolah sampah kita ini. Apa yang kita lakukan yaitu untuk mempercepat proses pembusukannya itu saya menggunakan cara-cara alami ya teman-teman, yang mana teman-teman bisa menggunakannya, yaitu saya gunting saja langsung seperti ini. Gunting ya sampai betul-betul dia halus sekali. Sampah organik kita ini adalah batang bayam, bisa juga dengan pisau ya untuk mempercepat prosesnya. Nah, ini juga ada batang serai, juga saya potong-potong. Sebentar, saya ambilkan yang lebih banyak supaya cepat ya. Nah, ini teman-teman kita potong. Jadi di sini ada berbagai potongan-potongan sisa-sisa masakan. Nah, kita potong-potong. Jadi jangan merasa jijik dengan sampah ya, karena adalah sampah kita sendiri. Berarti karena kita memasak tentu kita potong-potong supaya tidak berbau nanti. Jadi tidak ada belatungnya juga, karena kita olah secara cepat sebelum terjadi pembusukan dan gitu ya. Kalau sudah terjadi pembusukan maka baunya keluar. Untuk itulah maka yang kita olah. Nah, kemudian nanti kita campur dengan tanah supaya tidak berbau, dan kita kasih pupuk kandang ya. Sebentar. Nah, ini kulit singkong tadi kita potong-potong halus ya, potong-potong supaya mempercepat proses penguraian ya. Potong halus seperti ini ya teman-teman. Ya memang harus sabar ya teman-teman nanti di rumah. Semoga dengan cara-cara saya ini, terutama bangsa kita, muncul ya kreativitas dari aktivitas rumah tangga. Bukan bermaksud juga untuk menggurui ya, tapi kita akan coba membersihkan sampah supaya sehat lingkungan kita, karena paling banyak itu ternyata termasuk dari produksi sampah rumah tangga. Sampah saya tadi saja kalau kita hitung-hitung udah hampir 4 kiloan ya teman-teman ya. Itu hanya beberapa hari saja. Kalau sebulan ya mungkin ratusan kilo itu bisa dihasilkan ya, setidaknya 100 kilo. Artinya kalau kita tidak olah segera maka akan menumpuk sampah kita itu ya. Ya, kita potong lagi ya, kombinasi yang cukup bagus ya. Jadi ada sampah yang mudah lapuk, yaitu yang sampah potongan batang bawang, dan juga sampah yang agak sulit lapuk, sampah kering ya, termasuk bawang tadi ya, karena dia kering ya. Nah, betul-betul sangat halus ya teman-teman. Nah, ini nanti hasilnya cukup berkualitas ya, karena mengandung nutrisinya cukup. Tentunya sampah rumah tangga itu kaya nutrisi karena lebih variasi begitu ya, dari berbagai sumbernya gitu. Jadi sumbernya itu nggak hanya satu. Kalau kita bandingkan misalkan sampah di hutan, nampaknya lebih banyak jenis-jenis sampah rumah tangga kita dari segi variasi ya. Tentu teman-teman kalau aktivitas rumah tangganya konsumsinya banyak jenis tumbuh-tumbuhannya misalkan ya, karena dengan pola perilaku yang sehat, maka tentu sampahnya juga sangat berkualitas itu ya. Karena makin banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang kita makan, maka makin banyak pula jenis-jenis sampah yang kita hasilkan. Secara tidak langsung nutrisi setiap tumbuh-tumbuhan itu pun berbeda-beda, dan akan kita kembalikan lagi kepada tumbuhan itu sendiri dengan jumlah nutrisi yang banyak dan berbeda pula.
Sekarang kita potong ini sampah basah, yaitu kulit pisang ya. Kita potong, dan ini mudah sekali lapuk ya teman-teman. Karena ini baru beberapa hari saja sudah seperti ini, tapi belum berbau. Nah makanya sebelum berbau kita olah. Kita teruskan. Teman-teman juga bisa menggunakan pisau ya, atau menggunakan mesin begitu ya. Tapi kebetulan ini hobinya memasak ya, jadi alat-alat untuk mengolah sampah ini belum begitu lengkap ya, hanya gunting yang motong bagian-bagian ini ya. Oke, sekarang kita kasih pula limbah jeruknya ya, kita potong halus. Wah, meskipun sudah berapa hari ketika dipotong ternyata masih mengeluarkan aroma yang wangi teman-teman ya, karena saya sedang motong kulit jeruknya ya. Coba kita lihat teman-teman, masih sedikit sekali. Nah, sudah mulai halus ya, dan kelihatannya bersih ya. Dan bersih, nanti yang masih kasar nanti kita lebih haluskan lagi. Baik, sekarang kita lanjut lagi untuk memotongnya. Saya ambil lagi sampahnya ya, ini ya, kita potong lagi. Kita potong-potong halus ini sebenarnya tujuannya untuk mempercepat proses penguraian ya teman-teman ya. Potong lagi. Semua bahan-bahan sampah tadi kita potong semuanya ya. Nah teman-teman, ini dia sampah yang tadi sudah kita potong-potong ya. Kita tambah lagi, kita haluskan sedikit. Nah, kita dipotong-potong ya semuanya. Nah, makin halus sebenarnya makin bagus ya. Nah, karena sebenarnya mengolah sampah ini termasuk juga bagian daripada nilai-nilai tradisi kebudayaan bangsa kita ya, dimana sangat mencintai kebersihan. Nah maka dari itu kita coba untuk mengolah sampah kita ini agar lingkungan kita di kemudian hari nanti semakin bersih. Nanti kita potong dulu ya. Sekarang kita akan tambahkan sampah cangkang telur kita teman-teman. Kita haluskan dulu ya. Nah ini cobek batu ini tidak saya gunakan untuk buat memasak ya, tapi khusus buat mengolah dan menghancurkan cangkang telur ya, sampai kita jadikan serbuk teman-teman. Karena sampah cangkang telur ini memang sulit sekali untuk lapuk. Teman-teman semua, ini hasil cangkang telur yang sudah kita ulek ya. Nah biasanya saya ngulek cabai, bawang merah dan bawang putihnya. Hari ini saya mengulek ini ya, saya jadikan tepung. Nah ini sangat kaya nutrisi unsur hara makro, yaitu mengandung unsur-unsur magnesium dan kalsium tadi buat tumbuh-tumbuhan ya. Saya kira kita akan lebih haluskan lagi supaya betul-betul lebih halus sekali ya. Dan ini juga sangat bagus untuk media tanaman ya. Makanya saya campur dengan tadi ya, sampah organik yang lainnya nanti. Ini teman-teman, ternyata sudah halus. Namun kita tambahkan adonan bahan organik yang lainnya, itu adalah tulang. Jadi biar kita haluskan juga tulangnya.
ini tulangnya sudah mulai halus ya, sudah mulai butiran-butiran kasar ya. Nah, kita tinggal ulek lagi supaya semakin halus. Tulang yang mengandung kalsium tinggi tadi sudah mulai menyatu dengan limbah telur tadi, dan ini cukup bersih ya. Coba teman-teman bayangkan, bersih sekali. Tapi kalau dibuang ke lingkungan dia menjadi kotor. Serbuk-serbuk cangkang telur yang sudah kita haluskan, kita campur dengan sampah organik yang sudah kita masukkan ke ember tadi seperti ini ya. Kita masukkan bahan-bahan ini semua, kemudian kita lakukan apa teman-teman, kita campur. Wah, ini adalah kaya nutrisi teman-teman. Setelah itu kita campurkan ini, yaitu adalah pupuk kandangnya. Kita campurkan ya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melakukannya di rumah karena sangat mudah. Langsung kita campurkan seperti ini. Kenapa saya kasih pupuk kandang juga? Karena di sana ada kotoran hewan yang sudah matang, sehingga ketika dicampur dengan sampah organik rumah tangga ini akan mempercepat proses pembusukan, karena ada bakteri yang sudah secara alami dari pupuk kandang tadi ya. Baik, setelah itu kita campurkan terakhir, itu adalah tanahnya. Setelah itu kita aduk lagi ya teman-teman, kita aduk. Ada cacingnya, coba ini, dan kita campurlah cacing itu hari ini di sini ya. Dia akan membantu proses penguraian pupuk organik kita. Teman-teman semuanya, saya kira pembuatan pupuk organik berasal dari limbah rumah tangga yang kaya nutrisi dan ramah lingkungan sudah selesai kita kerjakan. Namun tidak berhenti sampai di sini. Supaya tidak ada pembusukan dan ramah lingkungan seperti saya bilang tadi, saya akan tutup teman-teman. Nah, ini dia. Isinya adalah sampah organik untuk pupuk organik berasal dari sampah rumah tangga kaya nutrisi dan ramah iklim. Karena kita sudah berusaha menggunakan cara-cara alami yang mana sampah kita mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan unsur hara lainnya yang dibutuhkan tanaman, namun berasal dari unsur hara organik seperti ini, dan ini ramah lingkungan. Baik, kita tutup ya teman-teman. Sampai jumpa lagi sekitar 3-4 minggu ke depan. Setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa. Dan di sini langsung kita simpan dan dia tidak berbau ya. Teman-teman, subscribe channel saya di Dapur Dosen agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Dan saya akan mencoba untuk membuat konten-konten yang kreatif, sederhana tapi mudah dilakukan. Dan jangan lupa men-share juga video tersebut dan berikanlah komentar-komentar yang bersifat membangun. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan semoga kita selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.